Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul ahad, hari ke-18 Ramadan 1444 Hijriah, Ba'dal Fajr, di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Kita lanjutkan kajian soal jawab. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk membacakan soalnya. Bismillah. Soal jawab Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz. Saya dengar jawaban Ustaz tentang tidak mengangkat tangan saat turun witir. Di sana ada asar Umar dan Ibnu Mas'ud. Keduanya mengangkat tangan saat turun witir. Bismillah. Pendalilan dari kelompok yang tidak atau yang mengangkat tangan di saat doa kunutil witr, maka mereka beristidlal dengan hadis-hadis dan asar. Selain dari asar yang disebutkan oleh penanya, maka di sana bahkan ada hadis yang bisa mereka jadikan hujjah. Namun kita katakan hadis-hadis yang dijadikan hujjah meskipun sahihah tetapi tidak ada wajhud dalalah. Maka yang paling kuat pendalilan mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Thabit Ibnu Anas, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, haddatsana Yahya Ibnu Abi Bukair an Syu'bah an Thabit an Anas Ibni Malik, di mana disebutkan di dalam hadis Anas ini, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayadu ibtihi au ibtaihi, bahwa aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat kedua tangannya di saat berdoa sampai terlihat putih dari kedua ketiaknya. Maka hadis ini dijadikan oleh mereka yang berpendapat mengangkat tangan saat doa kunutul witr dengan hadis ini. Istidlalnya, Nabi dulu dilihat oleh Anas mengangkat kedua tangan di saat sedang berdoa. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya, barakallahu fikum, hadis ini hadis yang telah terdahulu, di hadis yang muttafaqun alaih, bagaimana Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari jalan Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah an Anas yang muttafaqun alaih, dan lafadznya jelas di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarfa'u biyadaihi atau la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa, wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Ini hadis yang lengkap yang ada di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa hadis ini menceritakan tentang salat istisqa, meminta hujan, dari yang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi mengangkat tangannya sampai terlihat dua ketiaknya yang putih, dan disebutkan oleh Anas la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa, bahwa Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya di saat berdoa di dalam salat kecuali al-istisqa. Dan kalimat
la yarfa'u yadaihi fi syai'in, maka syai'in di sini wajah pendalilannya adalah nakirah, dan fi siyaq an-nafi la yarfa'u, maka di sini yufidul umum, maka Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam salat apapun. Dohirnya tidak kunut al-witr, dan tidak kunut an-nazilah, dan tidak semua doa-doa yang berhubungan dengan mengangkat tangan, maka Nabi tidak pernah mengangkat tangan kecuali di salat al-istisqa, meminta hujan. Maka kita katakan hadis Muslim yang dijadikan pendalilan hadis yang mukhtasarah, hadis yang lafadznya pendek, sederhana. Maka di ilmil hadis dan di ilmil usul, khabar yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza jaa mukhtasarah, maka mahmulatun ala riwayah at-tawilah. Hadis-hadis yang mukhtasar itu dibawa kepada makna hadis yang panjang. Contoh seperti ini telah kita lewati di dalam permasalahan kafarah. Maka di dalam permasalahan kafarah hadis yang tawil itu umdah. Bagaimana di hadis Aisyah dan Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, datang kepada Nabi, halaktu, celaka aku ya Rasulullah. Kemudian dikisahkan bagaimana dia datang kepada istrinya di siang Ramadan, kemudian meminta dibebaskan dari dosa. Lalu Nabi mengatakan perintah kafarah, 3 perkara, agar syahrin mutatabi'in dia berpuasa. Kedua, agar dia mengeluarkan budak dan jelas tidak dipunyai. Dan yang ketiga, agar membayar fidyah sitina miskinan. Kemudian tidak mampu. Kemudian datang Al-Ansari membawa sekeranjang dari kurma, maka dikatakan kepada orang tadi, aina al-muftir fi nahari Ramadan. Dikatakan, aku ya Rasulullah, maka sedekahkanlah ini kepada orang-orang fakir miskin, sitina miskinan. Maka dia berkata, la ajidu malabataiha afqar minni ya Rasulullah, aku tidak mendapati dari rumah-rumah kecuali aku orang termiskin. Maka Nabi tertawa dan kalau begitu it'im ahlak, kalau begitu sedekahkanlah kepada istri kamu. Maka poin pendalilannya ini kisah yang panjang dan ada beberapa lafaz yang mukhtasarah. Maka lafaz-lafaz yang mukhtasarah kembali hukumnya kepada yang mutawwalah. Jika terjadi perselisihan, jika terjadi perbedaan dari segi makna dan sebagainya. Begitupun di sini. Di sini riwayat Muslim seakan-akan menyelisihi dari riwayat muttafaqun alaih, di mana di sini disebutkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa yadaihi fi du'a. Maka kalimat mukhtasarah ini, aku melihat Nabi mengangkat kedua tangan di doa, di saat berdoa sampai terlihat ketiaknya. Di sini tidak ada istisna dan tidak ada penafian. Di hadis muttafaqun alaih dinafikan, la yarfa'u yadaihi fi syai'in minad du'a. Maka lafadznya berbeda. Maka dikarenakan lafadznya berbeda, kita hukumi hadis yang mukhtasarah mahmulun ala al-mutakammilah atau at-tawilah. Maka hadis-hadis yang singkat ini dibawa kepada makna yang panjang dan menjelaskan. Maka kita katakan hadis ini mukhtasarah. Yang diinginkan adalah oleh Anas, jika memang riwayatnya seperti itu, bahwa Anas melihat mengangkat kedua tangan di al-istisqa. Maka oleh sebab itu, di saat meriwayatkan hadis ini, seperti di beberapa riwayat disebutkan bahwa Imam Syu'bah menanyakan hadis ini yang dia pikir ganjil,
Dan dia tanyakan kepada Ali ibnu Zaid, maka dikatakan oleh Ali ibnu Zaid, innama yuridu fil istisqa, bahwa yang demikian itu adalah yang diinginkan salat istisqa, bukan mengangkat tangan di dalam doa yang lain seperti kunutul witr atau yang lainnya. Maka oleh sebab itu An-Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim, dia mensyarah di dalam Sahih Muslim tentang hadis ini yang pendek ini, dan dia katakan bab raf'ul yadain bidu'a fil istisqa, ditambah dengan fil istisqa, bab mengangkat tangan di saat al istisqa. Dan di hadis tadi dari Anas yang pendek tidak disebutkan al istisqa, namun disyarah di saat salat al istisqa, dikarenakan sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas ibni Malik. Dan selain itu, riwayat ini pun telah datang dari sahabat yang lain yang juga menjadi pendalilan tentang mendukung riwayat Anas yang muttafaqun alaih, bahwa di hadis Abi Hurairah, di hadis selain Anas sama disebutkan bahwa dulu Nabi mengangkat kedua tangannya di saat salat al-istisqa. Diriwayatkan oleh An-Nasai di Sunan Al-Kubra dan Imam Ahmad serta Ibnu Rahaweh dari jalan Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman dari bapaknya Sulaiman ibnu Torhon, dari Barokah an Bashir ibnu Nahik dari Abi Hurairah. Maka semua rijalnya thiqat, sanadnya sahih, lafadznya seperti di riwayat Muslim namun ada penjelasnya. Bahwa Abu Hurairah mengatakan dulu Nabi Muhammad SAW yarfa yadaihi fi du'a hatta ura hatta ara bayada ibtaihi. Qala Abi wa huwa Abul Mu'tamir la adunnuhu illa fil istisqa. Maka ditafsirkan oleh salaf langsung bahwa yang diinginkan salat al-istisqa. Maka sanadnya sahih dari Abi Hurairah. Selesai dari hadis Anas. Dan begitupun dari pendalilan mereka beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Thabit Al-Bunani dari Anas. Hadis yang kedua, bukan di riwayat Muslim. Tetapi di hadis ini disebutkan dari Anas ibnu Malik, dikisahkan bagaimana mereka dari kelompok Al-Arab mengkhianati Nabi fi qissatil qura wa qatalahum. Qala faqala li Anas laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullama shallal ghadah rafa'a yadayhi yad'u alaihim yakni ala ladina qataluhum. Bahwa Nabi setelah itu dalam waktu sekitar 1 bulan, di riwayat 40 hari, Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa melaknat mereka. Maka ini wajah pendalilan juga dari riwayat Anas. Kata mereka tentang permasalahan kunut an-nazilah. Maka jawab kita kepada hadis yang kedua ini dari riwayat Anas. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari jalan Ali ibnu Saqr As-Sukari, yang mana di sini dia dalam keadaan rawi yang dhaif. Berkata Al-Hafidh menukilkan dari Ad-Daruqutni di Talkhisil Khabir, qala Ad-Daruqutni Ali ibnu Saqr laisa bil qawi. Maka hadis ini dhaif dikarenakan Ali ibnu Saqr. Dan jika kita rujuk kepada hadis yang muttafaqun alaih tentang kisah bagaimana Nabi melaksanakan kunut nazilah, maka telah datang riwayat dari Qatadah an Anas, sanadnya
muttafaqun alaih, jelas menyelisihi kisah yang datang dari rawi yang dhaif tadi, yang berkesendirian padanya Ja'far atau berkesendirian Ali ibnu Saqr. Maka Ali ibnu Saqr meriwayatkan dari Thabit dari Anas, Nabi mengangkat kedua tangan. Dan muttafaqun alaih dari jalan Qatadah an Anas, bukan dari jalan rawi yang dhaif tadi. Maka hadis yang muttafaqun alaih menyebutkan semuanya, bahwa Nabi mendoakan ala ahya'il Arab, ala Ri'lin wa Dakwan wa Usayyah wa Bani Hayyan, wa lam yadhkuru bi raf'il yadain. Tidak disebutkan mengangkat kedua tangan. Maka riwayat mengangkat kedua tangan berkesendirian padanya Ali ibnu Saqr